Oke, adik-adik kita lanjut kembali ke soal nomor 11, itu tentang turunan fungsi dari fx sama dengan sin 3x kuadrat tambah 1. Turunan pertamanya berapa? Jadi kalau ada y sama dengan sin u gitu ya, maka y absennya adalah u absen dikalikan dengan cos u ya. Demikian juga kalau y-nya adalah cos u ya, cos u, maka y absennya itu adalah u absen tapi minus dikalikan sin u. Jadi u di sini adalah fungsi juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini y-nya sama dengan sin dari 3x kuadrat tambah 1, maka y absennya adalah, jadi turunan di dalamnya ini kita turunkan jadi u ya, turunan u nya sini, turunan dari u adalah 6x, turunan dari sin sendiri apa? Cos, jadi cos u, cos 3x kuadrat ditambah 1. Jadi jawabannya adalah 6x cos 3x kuadrat tambah 1. Jadi jawabannya adalah yang E ini ya. Nah, untuk nomor 12 itu mirip yang tadi, tetapi ini ada pangkatnya. Jadi kalau y sama dengan ya sin pangkat n dari u, maka y absennya adalah n kali sin n min 1 u dikalikan dengan cos u, kemudian kita kalikan lagi dengan u absen. Atau boleh penulisannya n u absen ya dikalikan sin n min 1 u dikalikan dengan cos u. Nah, berarti di sini y-nya adalah apa? 2 sin kuadrat 3x min v per 2. Oke, jadi secara rumus y absennya adalah 2, ini kan tetap ya, 2 ya, n-nya kan 2 ini ya, kita turunkan 2 kali 2 dikalikan turunan di dalamnya. Turunan di dalamnya kan ini u absen, berarti apa? 3. Nah, sinnya pangkatnya jadi 2 kurang 1 tinggal 1, 3x min v per 2 dikalikan dengan cos u, cos 3x min v per 2 gitu ya. Nah, ini kalau kita sempurnakan, nah di sini kan ada 2 kali 3. Nah, di sini juga ada 2 sin x kali cos x. Jadi harus kita ingat juga sin 2x ya, itu adalah 2 sin x cos x ya. Nanti bentuk 2 sin x cos x kita jadikan dengan sin 2x. Maka di sini ada 2 kali, berarti 2 ini boleh kita tulis dulu 2 ini ya. Nah, 6 sin 3x kita tulis dulu ya, 6 sin ya 3x min v per 2 kalikan cos 3x min v per 2. Nah, kita perhatikan di sini ada 2, kemudian ada sin, ada cos. Yang mirip sekali dengan ini, 2 sin x cos x itu adalah sin 2x. Jadi kalau kita tulis sederhananya menjadi y absennya, maka 6 di sini kan boleh tulis depan. Di sini ada 2 sin x cos x, berarti sin 2x. Jadi sin 2 kali x, 3x min v per 2, atau 6 sinus dari 6x min ya, kita kalikan 2 kali 3 6, 2 kali v per 2 berarti berapa? Tinggal v. Oke, jadi ya 6 sin 6x min v, 6 sin 6x min v, jawabannya yang A gitu ya. Sekarang kita lanjut lagi nomor 13.
Nah, turunan fungsi ya. Jadi kalau ada Y sama dengan U per V, maka Y absen itu adalah U absen V min U V absen per V kuadrat. Nah, jadi di sini kalau Y-nya sama dengan sin, Y-nya sama dengan 2X per sin 2X, maka Y absennya menjadi ya U absen P. Jadi U absen P ya, U absen P-nya berarti 2. Nah, U absen P-nya ini kan U ya, 2X itu U ya. Kemudian sin 2X itu adalah V ya. Jadi U absen P, jadi 2 kali V sin 2X ya, min U-nya 2X ya, dikalikan V absen turunan dari sin 2X, berarti 2 cos 2X kali 2 cos 2X dibagi dengan V kuadrat, berarti sin kuadrat 2X. Jadi kalau kita rapikan tulisan 2 sin 2X min 2X kali 2 cos 4 cos 2X dibagi sin kuadrat 2X. Nah ini kalau kita lihat ya, adalah yang mana nih? Kalau kita tulis 2 sin 2X ya, 2 sin 2X min, di sini ada 2X kali 2 berarti 4X cos 2X dibagi dengan berapa? Sin kuadrat 2X. Oke, yang ada 4X-nya adalah yang E. Itu ya, jadi 4X cos 2X. Oke, lanjut lagi nomor 14. Nah, turunan dari ya, tadi ya, turunan dari fx-nya, tetapi nanti kita ganti x-nya dengan v per 4 atau 45 derajat. Jadi 4 sin x cos x ditambah 5 ya. Maka kalau kita tulis ulang fx-nya ya, ini boleh ditulis 4 sin x ya, 4 sin x cos x ditambah 5. Ini boleh kita sederhanakan menjadi 2 kali 2 sin x cos x ditambah 5. Nah, mengapa kita buat dalam bentuk 2 kali 2 sin x cos x? Kita perhatikan di sini. Ini ada 2 sin x cos x, itu nilai dari sin 2x. Jadi 2 sin 2x ditambah 5. Jadi kalau f absennya 2 sin 2x berarti apa? 4 cos 2x. Tambah 5, 5 itu turunannya adalah 0. Oke, jadi kalau ditanya f absen 45 derajat ya, berarti 4 cos 2 kali 45 atau 4 cos 90. Cos 90 berapa? 0. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut lagi nomor 15. Nah, di sini yang ditanya adalah gradien. Nah, gradien itu sebenarnya turunan. Jadi kalau M itu artinya adalah Y absen ya, turunan ya, F absen X. Nah, kita tahu kalau fungsi Y-nya adalah tan X min 2, tan X min 2, maka Y absennya itu sama dengan M, sama dengan secant kuadrat X. Ya, turunan dari tangan itu adalah secant kuadrat X. Ya. Nah, secant kuadrat itu apa? Seper cos kuadrat X. Nah, kalau X-nya kita ganti dengan V per 6, V per 6 itu kan 30 derajat ya, maka M-nya menjadi seper cos 30 derajat tapi kuadrat. Nah, seper cos 30 itu apa? Ingat cos 30 berapa? Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Kalau dikuadratkan ya, berarti 3 per 4. Nah, berarti ini 1 per 3 per 4, atau kalau kita balik menjadi 4 per 3. Jadi jawabannya adalah yang B.
Sekarang kita lanjutkan ke nomor 16. Persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung itu harus diingat. Jadi persamaan garis singgung itu rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti yang dibutuhkan di sini adalah Y1, M, dan X1. Nah, di sini absis. Ya, absisnya kan V per 6. Berarti absis itu adalah X. X-nya V per 6. Ya. Maka nilai Y-nya pasti 3 sin dari, ya, sin 2X, 2 kali V per 6. Nah, berarti nilainya adalah 3 kali sin. Nah, V per 3, 180 per 3 itu berarti 60 derajat. Jadi jawabannya adalah 3 kali sin 60 setengah akar 3. Ya, jadi X1-nya V per 6, kemudian Y1-nya adalah 3 per 2 akar 3. Nah, tugas kita sekarang cari M. M itu adalah turunan fungsi. Nah, turunan dari 3 sin 2X. Berarti 3 sin 2X itu 3 kali 2, ya 6. 6 cos 2X. Nah, X-nya kita ganti dengan berapa? V per 6. X-nya V per 6 itu kan 30 derajat, ya. Maka 6 cos 60. Berarti 6 cos 60 itu berapa? 6 kali setengah. Berarti berapa 6 kali setengah? 3. Jadi M-nya dapatnya 3. Ya, M-nya dapatnya 3. Maka kalau kita sederhanakan ini menjadi 3 per 1. Ya, 3 per 1 itu artinya kalau dalam persamaan itu adalah 3X min 1Y. Ya, jadi 3X min 1Y. Nah, sama dengan 3 kali X. X-nya berapa? V per 6. Dikurangi Y. Y-nya berapa? 3 per 2 akar 3. Nah, ini kalau kita sederhanakan kalikan dengan berapa ini? 2 semuanya. Ini kan kalau 3 per 6 itu kan setengah. Kalau kali 2 di sini menjadi 6X. Ya, kali 2 berarti berapa? 2Y. Nah, kemudian di sini kan kalau 3 per 6 ini kan sama dengan 3 bagi 6 berarti setengah, sininya 2. Kalau kalikan 2 berarti V, berarti pindah jadi min V. Kemudian min 3 per 2 kali 2 3 akar 3, 2-nya hilang kali 2. Berarti pindah kiri jadi plus 3 akar 3. Sama dengan 0, ya. Oke. Jadi jawaban untuk nomor 16 itu adalah yang A. Jadi 6X min 2Y min V tambah 3 akar 3 sama dengan 0. Lanjut nomor 17. Cekung ke bawah. Nah, cekung ke bawah itu artinya turunan keduanya, ya, lebih kecil dari 0. Berarti kita hanya mencari turunan kedua. Oke, sekarang kita cari dulu turunan pertamanya, ya. Jadi F absen X-nya sin 2X min 10. Turunan dari 2X min 10 dulu, 2 gitu ya. 2 cos 2X min 10. Itu ya. Nah, untuk turunan keduanya, ya, turunan keduanya berarti turunan 2 kali gitu ya. Nah, ini ada 2, ini ada 2, jadi 4. Karena cos jadi min, ya. Min 4 sinus dari 2X min 10, ya. Nah, di sini harus lebih kecil dari 0, ya, harus lebih kecil dari 0. Jadi logikanya kalau kita jadikan positif, jadi 4 sin 2X min 10 itu harus lebih besar dari 0. Kenapa? Karena negatifnya kita hilangkan. Jadi ada 2 alternatif supaya bernilai 0. Yang pertama adalah 2X min 10 itu, ya, 2X min 10 supaya 0, maka sinus ini harus bernilai 0, ya. Berarti X-nya sama dengan 10 bagi 2, 5. Oke. Kemudian kemungkinan yang kedua, sinus bernilai 0 kalau sinus itu adalah 180, ya.
Jadi 180 ya. 180 ya. Maka kalau kita lihat di sini nilai X-nya jadi berapa? 180 tambah 10 berarti 190. 190 bagi 2 berarti 95. Nah, andai kalau hasil penyelesaian ini kita gambarkan dalam garis bilangan ya, garis bilangan ini. Ya. Karena di sini ada batasan ya, batasan 0 sampai 180. Berarti kita harus membuat 0 sampai 180 dulu. Nah, jawaban kita kan hanya ada dua, 5 dan 95. Oke. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian kita ambil angka yang sederhana aja. Misalkan kita ambil sudutnya yang di sini. Kita ambil misalnya 30 ya. 30 aja ya. 30 nih kita ambil. Ini hanya untuk menentukan nilai si positif atau negatifnya. Nah, kita masuk sini. 4 sin 2x min 10 berarti 4 sin 2x 2 kali 3 10 60 60 kurang 10 50. Nah, sinus 50 itu pasti positif. Berarti daerah di sini itu pasti positif ya. Selainnya adalah negatif. Oke, karena yang diminta daerahnya adalah lebih besar dari 0, maka yang kita ambil adalah yang ini ya. Jadi jawabannya adalah 5 sampai 95. Ini 5 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 95. Oke, jadi jawabannya adalah yang C ini ya. Ya. Jadi untuk menentukan daerah positif negatif nanti akan kita kupas tuntas lagi ya. Oke. Sekarang kita masuk nomor 18. Fungsi fx sama dengan cos x min pi per 3 turun ya, turun ya. Jadi nomor 18 itu turun. Jadi kalau fungsi turun itu adalah y absennya lebih kecil dari 0. Nah, kalau naik y absennya lebih besar dari 0. Nah, ini kita kasusnya adalah turun. Berarti f absen x-nya adalah turunan dari cos ini. Turunan cos adalah min sin ya, min sin. Min sin x min v per 3 itu harus lebih kecil dari 0. Berarti kalau kita buat menjadi positif, sin x min v per 3 itu pasti lebih besar dari 0 ya. Karena negatif lebih kecil maka positifnya pasti lebih besar. Jadi kemungkinannya adalah ya, sinus bernilai 0 jika sudutnya juga 0 ya, min v per 3 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan v per 3. Nah, ini batasnya 0 sampai 360. Nah, yang kemungkinan kedua itu juga bisa. Kemungkinan keduanya itu adalah bahwa x min v per 3. Nah, sinus 0 itu yang hasilnya 0 adalah v gitu ya, 180 ya, 180. Berarti x-nya adalah v ditambah v per 3 atau 4 per 3V. Nah, andai ini kalau kita buat garis bilangan seperti yang tadi ya, garis bilangan ya. Nah, di sini batasnya adalah 0 sampai 360. Berarti di sini 0, di sini 2V. Nah, daerah penyelesaian kita ada dua, V per 3 ya, V per 3 dan 4 per 3V. Nah, kita ambil bilangan acak ya. Bilangan acak terserah ini. Ini kan 60 ya. Yang lebih besar dari 60. Misalnya 70. Nah, 70 ya, 70 dikurangi 60 10. Sinus 10 itu positif. Maka daerah di sini adalah positif. Lainnya adalah
negatif. Jadi karena yang diminta adalah lebih besar, berarti daerah positif. Itu ya. Jadi penyelesaiannya adalah V per 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4/3 V. Ya, jadi jawabannya V per 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4V per 3. Jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya nomor 19. Cos X tambah sin X naik. Nah, naik tadi ingat naik apa? Naik itu adalah fungsinya turunannya pertama lebih besar dari 0. Jadi kalau kita ambil f aksen X-nya dari persamaan ini adalah cos itu kan min sin X. Sin itu adalah cos X lebih besar dari 0. Atau kalau kita sederhanakan di sini cos X lebih besar dari sin X. Nah, logikanya kita pakai grafik aja nggak apa-apa. Jadi grafik cos di atas sin. Nah, kalau kita ambil grafiknya di sini ya. Ya. Kalau kita ambil, maka jelas di sini ya. Grafik cos itu yang berwarna biru ya. Nih. Yang berwarna biru ini saya pindahin dulu ya biar kelihatan nih sini ya. Nah, grafik cos yang fungsinya di atas sin. Jadi cos yang letaknya di atas sin, ini cos. Ya, ini fungsi cos, kemudian ini fungsi sin. Nah, cos di atas sin kan ini. Nih. Ya enggak? Kemudian sama ini. Ya. Fungsi cos di atas sin. Nah, jelas di sini 0 sampai 45 ya, 0 sampai 45 ya, 0 sampai 45 kita cari jawabannya sini ya. Sama 225 sampai 360 ya. Jadi jelas pada grafik fungsinya ada di jawaban A. Oke, gitu ya. Jadi grafik cos di atas sin. Nah, silakan nanti diputar ulang videonya ya. Oke, nomor terakhir nomor 20. Stasioner minimum. Berarti nilai minimum nggak usah kita cari di sini. Pasti fx minimumnya itu sama dengan min 2 ya, fx minimumnya. Kenapa? Karena cos itu kan letaknya di antara min 1 sampai 1. Jadi kalau depannya 2 maka minimumnya 2. Minimumnya min 2, maksimumnya adalah 2. Kapan dia minimum? Dia minimum ketika cos 2x min V per 3 itu nilainya min 1. Nah, min 1 di sini kalau kita lihat 2x min V per 3 sama dengan min 1. Min 1 itu cos dari V. Jadi x-nya adalah 2V per 3. Jadi jawabannya adalah 2V per 3, mana? 2V per 3, min 2. Jadi jawabannya yang E. Oke.